Halo, nama aku Livia Supranata, aku alumni IBM 2012. Yang aku dapat pastinya cara membentuk mindsetnya ya. Jadi dari awal yang dulu nggak ngerti bisnis itu gimana sih, itu bisa tahu mindsetnya, bisa ngenalin ada opportunity apa, itu di UC aku belajar banyak tentang mindset itu sih. Sama kuliah fokusnya ya kuliah sambil kerja sih, nggak terlalu sih, tapi join organisasi tapi sambil kerja juga. Jadi harus bisa seimbang lah antara kuliah sambil kerja sambil organisasi juga. Jadi ya kuliah rapat pulang kerja kayak gitu. SU. Jadi masuk nyemplung SU, sempat OWIC juga. Tapi dari situ ya tetap itu harus bisa ngatur lah ya jadwalnya seperti apa, karena harus ada rapat, harus ngurusi bisnis. Dan bisnis kan waktu itu nggak gampang ya, maksudnya kita berlima harus bisa saling nyempetin waktu lah buat kita tuh ketemu ngomongin bisnis kayak gitu. Sulit ya. Waktu itu sih kayaknya lebih ke arah kuliah sama kerjanya sih, sambil kerjanya. Kalau SU jujur di terakhir, karena menurutku tuh bukan yang, maksudnya setelah lulus pun aku kan nggak di SU lagi, tapi ketika aku bisa ngembangin mindsetku, skillku untuk aku kerja, untuk aku dapat gelar yang baik, itu kan bakal membantu aku setelah nanti lulus kayak gitu. Jadi lebih ke arah kuliah sama kerjanya sih. Oh, excellent dong. Excellent. Waktu itu sempat kita handle beberapa event sih, aku agak lupa event apa, tapi terhandle dengan baik juga semuanya. Project di bisnis di IBM waktu itu tuh IO. Jadi IO-nya itu untuk bukan IO wedding atau Sweet 17, tapi lebih ke arah IO corporate sama independent event. Jadi kita bikin kayak bazar, terus kalau misalnya ada Halloween kita bikin acara Halloween kayak gitu. Terus ada mini fashion show, mini competition kayak gitu. Jadi independent event sih larinya. Paling gede waktu tuh bazar kita pernah adain namanya itu Raskal Market. Itu waktu di semester 6 kalau nggak salah. Jadi itu yang paling gede, kita omset waktu itu bisa sampai 300 jutaan. Dan bagi anak kuliahan itu bangga banget gitu loh, bisa pegang duit 300 juta kayak gitu. Dan kita itu bisa kerjasama sama brand-brand yang gede, influencer juga. Dan ya bangga sih waktu itu kita bisa jalanin itu. Yang sempet ngasih ide IO, sebenarnya kita waktu itu brainstorming tetap berlima sih. Jadi sebelum kita kita mau IO, waktu itu kita brainstorming enaknya bisnis apa ya. Kita dari mikir mau bisnis lampu-lampuan, bisnis keset, bisnis serabut kelapa, tapi nggak jadi semua. Kita cari passion kita berlima itu apa sih. Jadi kita tuh sama-sama cari kita sama-sama suka apa. Dan waktu itu kita tuh sama-sama suka kayak pergi bareng, terus nyobain game bareng. Waktu itu zaman kita tuh lagi heboh-hebohnya rumah hantu, di mana-mana itu ada rumah hantu gitu loh, di Surabaya atau di Malang, di Batu. Dan kita tuh suka nyobain wahana-wahana itu biar ya uji nyali, terus seru-seruan bareng. Terus dari sana kita mikir, udah kita bikin event aja supaya kita tuh bisa nyalurin passion kita. Kita kan suka acara-acara nih, dan kita bikin IO aja kayak gitu sih. Sebelum kebentuk kelompoknya, iya kita sudah kenal semua. Waktu itu kan kita 3 cowok 2 cewek. Yang cewek ini kebetulan temen ospek kelompok sebelahku, jadi udah kenal dari ospek. Terus yang 3 cowok ini kebetulan sama aku itu satu SMP satu SMA, tapi kita waktu itu belum kenal deket banget. Jadi baru kita tuh ya cuman tahu-tahu doang. Kita baru akhirnya kenal banget ya waktu semester 2, waktu kita sama-sama bikin bisnis itu kayak gitu. Kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata cocok kayak gitu. Dari sana kita mulai deket. Ya kurang lebih gitu sih ya kayaknya. Soalnya satu kan temen ospek ya, yang 3 temen SMA. Ya kurang lebih kayaknya sih gitu ya. Sering keluar bareng. Berarti yang waktu itu jadi CEO siapa? Waktu itu Andi Gondo yang jadi CEO. Waktu itu ya aku belum terlalu pinter buat ngomong sama orang. Terus ya pokoknya lebih prefer di balik layar lah. Nggak suka kayak ngomong sama orang kayak gitu. Iya voting, tapi langsung bulat semuanya di Andi. Jadi kita udah CEO-nya Andi aja kayak. Kalau itu mah kurang ya. I think kayak nggak tahu sih waktu kita ngobrol-ngobrol yang bisa nyatuin semua itu
ya si Andi kayak gitu. Jadi kita akhirnya Andi aja. Kalau Rivaldi kan lebih ke arah rame, tapi nggak sampai gimana ya, bukan orang yang bisa ngarahin banget kayak gitu. Aku waktu itu CFO, jadi yang megang finance. Kebetulan ya financeku terbilang oke sih, dari SMA emang suka akuntansi. Terus waktu pegang bisnis sebenarnya di temanku yang cewek satunya. Cuman aku lihat kok dari segi bikin laporan keuangan itu berantakan. Jadi akhirnya aku yang ambil inisiatif untuk udah tak kerjain aja supaya ya laporan keuangan kita tuh beres kayak gitu sih. Soalnya tak ajarin pun ya bakal sulit gitu loh. Sedangkan waktu itu bisnis kita tuh udah mulai jalan, duitnya udah mulai muter. Jadi kalau nggak ada pencatatan yang baik kan ya sayang kayak gitu. Sudah lulus tahun 2021. Waktu itu udah jalan bisnis yang baru kan, bisnis sendiri. Waktu itu pengen upgrade skill aja sih. Ke arah upgrade skill, gimana caranya bangun bisnis sendirian, terus ya basically update knowledge juga sih lewat S2. Sebenarnya mirip, tapi di S2 itu lebih advance. Jadi lebih benar-benar digali secara detail. Kayak misalnya SWOT nih ya. Bikin analisis SWOT. Kalau di S1 kan mungkin nggak sampai yang ada hitungannya. Kalau di S2 itu sampai ada hitungannya. Jadi ada matriksnya gitulah. Itu contoh simpelnya. Jadi lebih detail lah. Sekarang aku lagi ngerjain ini. Jadi bisnisku sekarang di bidang fashion. Bikin evening gown sama cocktail dress untuk acara kondangan kayak gitu. Terus pre-suite, terus untuk pre-wedding, maternity, kayak gitu sih. Bikin sendiri. Ada pegawai 2 orang kayak gitu, tapi aku outsource, jadi dari luar kayak gitu. Dulu waktu sebelum pandemi sebenarnya ada pegawai yang langsung kerja di sini, tapi setelah pandemi karena ini juga rumah kan, jadi lebih ke arah ambil apa ya, jaga-jaga preventifnya aja. Terus sampai sekarang lebih enjoy buat outsourcing aja sih kayak gitu, lebih enak lah kerjanya. Orangnya nggak tiap hari di rumah, jadi kadang kerjaan bisa dibawa ke sana atau orangnya datang ke sini. Tergantung desain sih, bisa minim itu kayaknya 1 minggu itu yang paling basic ya. Jadi dress yang nggak terlalu rumit itu 1 minggu, tapi kalau yang rumit harus ada draping gitu, itu kurang lebih 2 minggu, 2,5 minggu kayak gitu sih. Oke, jadi ngomong bakat itu sebenarnya apa ya? Menurutku bakat itu bisa digali, jadi bisa di-upgrade juga lah. Mungkin dari kalau aku belajar fashion itu sebenarnya dari kuliah, aku tuh sudah suka bikin DIY. Jadi waktu itu beli mesin jahit sendiri, portable mesin jahit, terus aku tuh belajar sendiri dari YouTube. Ceritanya, jadi bikin skirt sendiri, bikin blouse sendiri kayak gitu. Bikin DIY gitulah. Terus setelah itu kuliah kan, sambil kuliah sambil kerja sambil organisasi kayak gitu. Jadi hobi, sebenarnya awalnya itu hobi. Terus setelah itu di semester 6 atau 7 aku lupa, pokoknya semester akhir waktu ngerjain RM terus mau ke skripsi, itu aku akhirnya mutusin ngambil satu tahun aku belajar fashion kayak gitu. Jadi supaya apa ya, waktu itu aku merasa hobiku ini kayaknya bisa disalurkan gitu loh, bisa lebih baik lagi. Akhirnya yaitu mutusin buat sekolah fashion. Waktu itu ya tujuannya sebenarnya cuman hobi biar bisa bikin gaun-gaun yang lebih bagus. Sejauh ini fashion sih, sama mungkin sekarang ke arah MUA juga. Aku belajar make up itu sebenarnya bukan aku mau make up, bukan jadi mau MUA sih. Tapi lebih ke arah melengkapi apa yang aku punya sekarang. Jadi kalau sekarang kan di bidang fashion, aku lebih ke arah kalau misalnya ada katalog photoshoot, itu aku bisa make upin modelku sendiri. Jadi nggak keluar modal lagi gitu loh buat sewa MUA, buat sewa hairdo, aku bisa ngerjain sendiri. Tapi dari aku belajar make up, puji Tuhan sekarang itu kayak ya ada kayak teman-teman sing mau minta make up gitu loh. Jadi itu jadi sampingan juga sih, selain jadi memang melengkapi bisnisku sendiri, terus aku bisa jadi ya usaha sampinganku juga. Aku di LB juga di Ciputra kayak gitu, di IBM. Seru sih, soalnya selalu bisa apa ya, kenal mahasiswa, jadi awet muda gitu. Jadi kayak ya seru aja. Terus selain itu aku bisa sharing ilmu, terus aku juga ketika mereka kelas aku belajar. Ketika aku mengajar, aku juga apa ya istilahnya merefresh my mind juga.
merefresh knowledge aku juga sih. Jadi sambil ngajar itu aku juga sambil belajar kayak gitu sih. Jadi nggak cuman aku tuh ngajarin mahasiswa, tapi aku tuh juga kadang belajar loh dari mereka kayak gitu loh. Karena mereka yang sekarang yang notabene itu lebih muda dari aku, lebih lebih gesit, lebih teknologinya itu lebih update ini itu. Jadi aku juga belajar banyak juga sih dari mereka kayak. Soalnya kan project ya, jadi ngajari project itu paling seru karena mereka akan lebih bisa sharing, terus aku juga bisa ngasih masukan kayak gitu. Jadi sharing seru sih tentang bisnis kayak gitu, how to build a business kayak gitu sih. Kalau sekarang yang paling favorit I think UV sama Stay Fit gitu. Kalau UV karena ya jelas ya UV itu sejenis bisnisnya sama aku, jadi benar-benar mereka itu kayak excited banget ketika mentoring kayak gitu. Terus Stay Fit I think karena mereka dari passionnya mereka, terus dari mereka kerja sangat semangat, itu juga kayak seru sih buat mentoring mereka. Karena aku nggak usah tanya detail, mereka itu udah cerita segala sesuatu, bahkan tanya di luar jam kuliah pun mereka tuh aktif bertanya. Kadang juga minta mentoring di luar jam kampus kayak gitu. Jadi seru sih, serunya di sana. Kalau CEO-nya UV namanya siapa? VV. VV. CEO-nya Stefit. CEO-nya Stefit Jocelyn. Paling banyak tuangin waktu sebenarnya kalau di bisnis aku, karena sekarang outsource, jadi aku nggak terlalu banyak handle langsung. Jadi cuman bikin pola, terus aku cari fabriknya, terus aku langsung pasarin ke pegawai kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih dibilang paling nguras banyak waktu ya waktu dosen, karena aku juga harus belajar kan. Aku belajar materinya lagi, terus aku research juga tentang bisnisnya anak-anak mahasiswa, karena kan nggak semua yang aku pegang itu di bidang fashion. Jadi aku harus update juga pasarnya gimana, misalnya bisnis F&B kayak gitu. Aku juga harus bisa update pasarnya itu trennya seperti apa. Jadi habisin waktu di sana sih. Tapi juga bisa balance sama kerjaan sama keluarga juga. Oke, berarti ini ya pengaruh UC gitu ya yang gede sih. Impactnya I think gede dari UC. Aku belajar dari dulu. Contohnya dari aku ngomong ini sekarang, aku dulu itu introvert banget, orangnya itu nggak bisa ngomong di depan orang. Tapi sekarang bisa dosen, bisa ngomong sama klien, bisa ngomong sama mahasiswa, itu kayak benar-benar upgrade skill yang paling kelihatan ya secara kasat mata kayak gitu. Tapi kalau secara soft skill, segala sesuatu yang dari mindset, dari skill, dari persistence kayak gitu itu belajar dari UC sih. Kalau misalnya aku boleh bandingin ya sama kampus lain, mindsetnya itu beda. Jadi ketika aku ngomong sama temanku yang non UC, itu pasti obrolan bisnisnya tuh beda. Kalau di aku dari zaman kuliah sih sebenarnya mindset ini tuh udah kebentuk banget. Jadi ketika ngomong sama temen yang non UC itu pasti ketara. Kalau mereka biasanya ngomongin nilai kayak gitu. Ya di UC kita juga peduli nilai sih, tapi di sini kita tuh lebih ke arah di sana lo ada kompetitor kayak gini. Omsetmu tuh kayak gini, harusnya bisa di-upgrade kayak gitu. Sampai sekarang pun dosen itu juga karena aku udah pegang nilai-nilai yang diterapkan sama UC dari dulu ya, dari 2012. Jadi sampai sekarang pun itu juga aku berusaha nerapin juga ke anak-anak mahasiswaku gitu loh, supaya mereka juga punya passion yang sama, punya persisten yang sama, punya long life learningnya juga ada. Jadi mereka tuh tetap bisa mau belajar terus kayak gitu, tetap mau upgrade skill, nggak menyerah kayak gitu. Ketika ada tantangan mereka bisa lewatin kayak gitu sih. Jadi peran UC itu I think gede banget sih dari segi mindset, karakter, semuanya sih basically kayak gitu. Yang paling aku syukuri di UC dulu, to be honest, aku masuk UC itu terpaksa. Jadi masuk IBM itu bukan pilihan sendiri, tapi pilihan orang tua kayak gitu. Tapi ya I'm grateful gitu loh, puji Tuhan. Ternyata aku belajar banyak loh dari IBM dan aku nggak menyesal gitu loh. Walaupun endingnya aku bisnisnya fashion, tapi aku belajar bisnis itu dari UC gitu loh. Jadi pesan buat teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi kuliah, siapapun kalian, background apapun kalian, kejarlah mimpi kalian. Kalian bisnis apa sekarang, dikerjakan dengan baik.
ketika ada kesempatan untuk belajar, kalian entah itu self-taught learning atau kalian mau belajar kursus apa, lakukan nggak apa-apa selama kalian bisa work-life balance lah sama kuliah juga. Karena apa ya, ketika kalian belajar sesuatu, belajar banyak hal itu nggak akan rugi. Karena mungkin kalau sekarang belum kepake, masa depan itu mungkin akan kepake gitu sih. Jadi ketika kalian sekarang punya opportunity untuk kerja sambil kuliah, itu juga dilakukan dengan baik. Karena percayalah, apa yang kalian lakukan itu nggak akan sia-sia. Karena pasti akan jadi apa ya, salah satu karakter dan salah satu core memory kalian ketika kalian menjalani, ketika nanti lulus kuliah, kalian akan sadar bahwa apa yang kalian kerjakan selama kuliah itu akan berguna sekali ketika nanti kalian lulus, kayak gitu sih.